Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiatun, dosen program studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Semester ini saya mengajar mata kuliah gelombang dan optik. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah gelombang dan optik ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pendidikan fisika karena merupakan mata kuliah prodi dan pendalaman materi fisika dasar. Kemudian adapun mata kuliah gelombang dan optik ini ada beberapa bab. Yang pertama yaitu ada osilasi, kemudian osilasi harmonis sederhana, kemudian ada osilasi teredam, yang keempat ada osilasi gandeng, yang kelima ada kinematika gelombang, yang keenam ada dinamika gelombang, yang ketujuh ada energetika gelombang, yang kedelapan ada modulasi gelombang, yang kesembilan ada gelombang elektromagnetik, kemudian yang kesepuluh ada interferensi dan difraksi. Kemudian adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah gelombang dan optik ini, yang pertama sikap. Nah, di sini mahasiswa diharapkan dapat menjadi insan yang berkarakter, kemudian mahasiswa juga diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlandaskan agama dan moral. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami secara harmonis tentang mata kuliah gelombang dan optik. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu memahami prinsip dari osilasi teredam, osilasi harmonis sederhana, dan osilasi gandeng. Kemudian yang ketiga yaitu ada keterampilan. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu menyusun sebuah alat, yaitu sebuah alat peraga yang menerapkan dari prinsip osilasi. Kemudian penjelasan subbab bahasan yang ada dalam materi gelombang dan optik. Yang pertama yaitu osilasi, di mana osilasi itu merupakan gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Kemudian yang kedua yaitu ada osilasi harmonik sederhana yang merupakan suatu sistem yang bergetar di mana gaya pemulih berbanding lurus dengan negatif simpangannya. Kemudian di sini dalam osilasi harmonik sederhana itu contohnya pada osilasi bandul, osilasi pegas, osilasi rangkaian LC, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada osilasi teredam. Ini merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh hambatan udara dan gesekan internal sistem yang berosilasi dan lama-kelamaan akan berhenti. Kemudian yang selanjutnya, osilasi teredam ini dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan dari faktor redamannya, yaitu yang pertama ada osilasi teredam kurang atau underdamped oscillation, kemudian yang kedua ada osilasi teredam lebih atau overdamped oscillation, yang ketiga ada osilasi teredam kritis atau critically damped oscillation, dan selanjutnya untuk yang keempat ada osilasi gandeng. Nah, di sini osilasi gandeng itu merupakan osilasi yang memiliki 1 atau 2 derajat kebebasan. Nah, di sini 1 derajat kebebasan itu contohnya pegas yang memiliki 1 simpangan, kemudian 2 derajat kebebasan, contohnya pegas yang memiliki 2 simpangan yang berbeda. Yang kelima ada kinematika gelombang. Ini merupakan mata kuliah dari gelombang dan optik yang akan membahas mengenai persamaan diferensial gelombang, solusi persamaan gelombang, superposisi 2 gelombang, kecepatan grup dan dispersi, kemudian ada efek Doppler, hukum Snellius, dan yang selanjutnya ada dinamika gelombang. Di sini dalam dinamika gelombang itu akan membahas mengenai gelombang pada pegas, gelombang pada tali, gelombang pada batang logam, kemudian gelombang pada zat cair, gelombang di udara atau gelombang bunyi, gelombang permukaan air. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketujuh yaitu ada energetika gelombang. Dalam materi energetika gelombang ini akan membahas mengenai energi kinetik dan energi potensial, ada penjabaran persamaan gelombang melalui kekekalan energi, kemudian ada rapat energi dan intensitas gelombang, kemudian ada rapat momentum dan rapat arus momentum, ada impedansi gelombang, pemantulan dan transmisi gelombang,
Dan yang selanjutnya ada modulasi gelombang. Nah, di sini dalam proses modulasi gelombang itu merupakan proses perubahan karakteristik suatu gelombang menurut pola gelombang dengan cara menumpangkan gelombang pada gelombang lainnya. Nah, di sini dalam modulasi gelombang itu akan membahas mengenai transformasi Fourier dan fungsi delta Dirac. Ada modulasi double sideband atau DSB, kemudian ada modulasi amplitudo, ada modulasi frekuensi. Nah, selanjutnya untuk materi gelombang elektromagnetik, di sini merupakan gelombang yang memancar tanpa media rambat, yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Kemudian dalam gelombang elektromagnetik ini akan membahas mengenai persamaan Maxwell, gelombang elektromagnetik dalam medium, pemantulan dan pembiasan gelombang elektromagnetik, pandu gelombang. Kemudian untuk materi yang ke-10 yaitu ada interferensi dan difraksi. Di sini merupakan dua buah kejadian yang berbeda yang menarik dialami oleh gelombang. Namun pola dihasilkannya akan sama. Kemudian dalam materi interferensi dan difraksi ini akan membahas mengenai interferometer pembelah muka gelombang. Kemudian ada interferometer pembelah amplitudo. Dan dalam difraksi ini akan membahas mengenai celah tunggal dan kisi. Kemudian media yang akan digunakan dalam pembelajaran ini dalam mata kuliah gelombang dan optik ini yaitu e-learning yang sudah disediakan oleh universitas kami, Universitas Sains Al-Quran. Kemudian ada PowerPoint dan proyektor. Adapun kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah gelombang dan optik ini dilakukan dengan metode diskusi, tanya jawab, mengerjakan soal-soal, dan memberikan tanggapan atas materi yang diberikan. Kemudian dalam penilaian mata kuliah gelombang dan optik ini ada 5 aspek yang akan dinilai. Yang pertama ada tugas, kemudian yang kedua ada diskusi antar individu dan kelompok, kemudian kehadiran mahasiswa, yang selanjutnya ada ujian tengah semester atau UTS, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Kemudian ada pun unsur tugas yang dinilai dalam mata kuliah gelombang dan optik ini. Yang pertama ada tugas terstruktur, yaitu tugas menyusun rencana praktikum secara berkelompok yang berhubungan dengan materi yang ada pada mata kuliah gelombang dan optik. Kemudian yang kedua yaitu tugas mandiri. Nah, di sini tugas mandiri itu mahasiswa diminta mengerjakan soal-soal yang diberikan secara mandiri. Demikian alur mata kuliah gelombang dan optik pada semester ini yang saya ampu, semoga bisa menjadi perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Ini teman-teman yang hadir hari ini full? Semuanya hadir? Apa ada yang izin? Hadir ya, Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, mata kuliah kita mengenai gelombang dan optik ya. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai osilasi. Nah, di sini ada yang tahu nggak mengenai osilasi itu apa? Apa teman-teman osilasi? Osilasi adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Oke, jadi osilasi itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Nah, di sini osilasi itu terjadi bila sebuah sistem itu diganggu dari posisi kesetimbangannya. Oke. Kemudian di sini apa, teman-teman, contoh dari osilasi? Ada yang tahu? Apa? Yang pertama ada apa? Ayunan berulur sederhana. Oke, yang kedua ayunan. Terus kemudian pegas. Yang selanjutnya ada? Oke, selanjutnya yang terakhir ada? Osilasi vertikal matahari. Oke, yang teman-teman sering lakukan sehari-hari apa? Contohnya ayunan ya. Mungkin dulu semasa teman-teman kecil sering nggak ayunan? Sering ya. Apa yang dilakukan? Kalau ayunan itu bergerak lama-lama dia akan apa? Melambat dan akhirnya berhenti ya. Itu contoh dari osilasi. Kemudian di sini ada sifat osilasi ya. Yang pertama itu ada sifat inersia, teman-teman.
Nah, sifat ini tuh dihasilkan oleh dua sifat intrinsik besaran fisika ya yang cenderung saling berlawanan. Nah, di sini dalam sifat osilasi itu ada yang namanya gaya pemulih ataupun gaya pulih gitu ya. Gaya pulih itu apa, teman-teman? Apa gaya pulih? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Misal dalam ayunan kita mengayunkan ayunan itu ya. Misal kita duduk di ayunan, pasti ada pergerakan kiri ke kanan. Nah, di situ ada yang namanya gaya pulih. Gaya pulih itu fungsinya untuk memulihkan. Jadi lama-lama itu pasti akan melambat dan berhenti di tengah. Itu ya. Itu kenapa bisa berhenti karena adanya gaya pulih itu, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, ada inersia. Nah, di sini inersia itu melawan setiap perubahan gangguan. Jadi, dia ada yang namanya pemulih untuk memberhentikan supaya tetap posisi dia diam ya, atau posisi awal. Kemudian yang kedua, ada inersia itu dia melawan gangguan tersebut. Jadi, ada pergerakan itu supaya dia akan kembali ke posisi awal gitu ya. Kemudian, nah di sini jenis-jenis osilasi itu ada 3. Yang pertama apa? Kemudian yang kedua, dan yang terakhir adalah Oke, jadi jenis-jenis osilasi itu ada 3. Yang pertama ada osilasi harmonik sederhana, yang kedua ada osilasi teredam, dan yang terakhir adalah osilasi gandeng. Kemudian pada materi hari ini ataupun pertemuan kita hari ini kita akan fokus pada materi yang pertama yaitu osilasi harmonis sederhana. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dalam osilasi harmonik sederhana itu kita yang tadi sudah kita bahas ya, ada namanya gaya pulih atau gaya pemulih. Nah, di sini kita contohkan gaya pemulih itu pada pegas ya. Pegas itu ada yang namanya F. F itu adalah gaya pemulihnya ya. Nah, itu sama dengan min Kx. Di mana K itu adalah konstanta. Kalau X-nya adalah simpangan. Oke. Kemudian yang kedua, di sini ada contoh gaya pemulih pada bandul sederhana. Yang kita gunakan adalah rumus dari F yang gaya pemulih itu sama dengan Mg sin theta. Di mana M itu adalah massa ya. Kemudian di sini G-nya adalah percepatan gravitasi. Nilainya sudah diketahui belum? Sudah ya. Oke, kalau theta itu apa di sini? Sudut simpangannya ya. Oke, di sini theta adalah sudut simpangannya. Kemudian kita dalam OHS atau osilasi harmonis sederhana itu juga mengenal adanya periode dan frekuensi. Ada yang tahu apa itu frekuensi dan periode? Coba, periode itu apa? Oke, biasa dilambangkan dengan T. Oke, kalau frekuensi apa? Oke, biasa dilambangkan dengan F kecil ya. Rumusnya apa teman-teman kalau frekuensi itu? 1/T, di mana T itu adalah periode ya. Oke, periode itu berarti T-nya T besar ya. Kalau T kecil apa teman-teman? Waktu ya, pinter ya. Kemudian di sini kalau mencari periode T besar itu adalah 1/F, di mana F adalah frekuensi. Satuan dari frekuensi apa? Hertz. Kalau periode? Sekon ya. Oke, waktu kan? Sekon ya. Kemudian di sini untuk pegas ya yang memiliki konstanta, di mana konstanta itu dilambangkan dengan K ya. Bergetar karena adanya beban bermassa M, maka periode getarnya teman-teman bisa lihat di sini bahwa T adalah 2pi akar M per K ya. Kemudian ayunan bandul sederhana di sini jika pada tali itu dilambangkan dengan L ya, panjang tali, maka periodenya adalah T sama dengan 2pi akar 1/G gitu teman-teman ya. Nanti bergantung kondisinya ataupun bergantung jadi jenis soalnya. Kemudian nah di sini ada contoh soalnya ya. Contoh soal pertama. Di sini ada bandul bermassa 250 gram digantungkan pada tali sepanjang 20 cm. Kemudian bandul disimpangkan sejauh 30 derajat dari titik setimbangnya, kemudian dilepaskan. Coba dibayangkan ya. Jadi contoh ini mungkin teman-teman bisa bayangkan ada bandul bermassa sekian, panjang talinya sekian ya. Kemudian disimpangkan, berarti kan ditarik ya.
ditarik sepanjang 30 derajat. Dari awal sini ke sini 30 derajat misal seperti itu. Dari titik setimbangnya kemudian dilepaskan. Nah, gitu. Apabila percepatan gravitasi di sini sudah diketahui 9,8 meter per sekon kuadrat, maka gaya pemulih yang bekerja pada bantul adalah berapa? Silahkan saya kasih waktu sekitar 2 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan dicoret-coret teman-teman. Dikerjakan ya. Sesuai dengan rumus yang sebelumnya tadi, yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Oke, sekitar 1 menit atau 2 menit silahkan dikerjakan dulu ya. Nih rumus-rumus yang bisa dipakai teman-teman ya. Bisa dilihat lagi. Silahkan. Sambil diketahui apa di situ ya, dari massa itu berapa, kemudian dijadikan satuan internasional, dari gram dijadikan kilogram, ya. Silahkan dicoret-coret dulu, diketahuinya apa dari soal tadi. Kemudian ini dari gravitasinya 9,8 itu adalah A ya, ataupun percepatan gravitasi suhu derajatnya 30, simpangannya, kemudian panjang talinya 20, massanya 250 gram. Oke, apakah sudah ada yang selesai? Sudah? Siapa angkat tangan coba yang udah selesai? Oh ya, Mas Fauzi silahkan Mas, boleh ke depan ya. Ini videonya. Ayo. Oke, sudah Mas? Oke, mungkin boleh dijelaskan sedikit aja tentang, ya, maksudnya diketahui apa gitu, kemudian pakai rumus apa dan sebagainya. Jadi diketahui bahwa massa sebuah bandulnya yaitu 250 gram. Kita konversikan menjadi kilogram menjadi 0,25 kilogram. L atau panjang talinya yaitu 20 cm, kita konversikan ke meter menjadi 0,2 meter. Untuk gravitasinya kita memakai ketetapan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan untuk sudut θ-nya yaitu 30 derajat. Ditanya yaitu F atau gaya pemulihnya. Jawabnya F sama dengan M dikali G kali sin theta, di mana F-nya yaitu 0,25 kg, gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, dan sin θ-nya yaitu sin 30 derajat. Jika dihitung, maka menghasilkan F-nya 1,225 Newton. Ya, oke, itu jawabannya ya Mas ya. Jadi gaya pemulihnya adalah berapa? 1,225 Newton. Oke, baik, terima kasih Mas Fauzi ya. Soal nomor 1 apakah ada yang sama jawabannya? Sama ya. Oke, jadi mungkin agak telat aja ya ngerjainnya ya. Oke, yang penting jawabannya sama. Nanti silahkan untuk dipelajari lebih lagi ya mengenai soal-soal tipe seperti ini. Kemudian kita masuk contoh soal yang kedua mengenai tentang osilasi harmonik sederhana. Di sini ada seorang anak bermain ayunan dengan tali penggantung sepanjang 2,45 meter. Apabila percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa periode ayunan tersebut? Nah, di sini silahkan dicoba lagi ya. Kita ada contoh soal di sini tentang osilasi harmonik sederhana tapi tipenya berbeda. Silahkan dicoba teman-teman mengerjakan. Saya kasih waktu lagi sekitar 1-2 menit ya. Yuk, bisa kerjakan teman-teman, silahkan. Diketahui apa aja nih dari soal? Ayo. Bisa ada panjang tali ya, 2,45, kemudian dengan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, silahkan. Pakai rumus apa, nanti dihitung juga hasilnya berapa ya, silahkan. Saya kasih waktu sekitar 1-2 menit, yuk. Yuk, ada yang sudah selesai teman-teman? Oh iya, Mbak, silahkan boleh ke depan. Nomor 2 ya. Sudah? Oke, mungkin bisa dijelaskan sebentar Mbak, diketahuinya apa aja? Yuk. Berdasarkan dari soal tersebut, L merupakan panjang tali di mana sebesar 2,45 dan gravitasi yang punya ketetapan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya adalah periode dari ayunan tersebut. Jadi masuk ke dalam rumus yakni T sama dengan 2pi akar L per G yang sudah tertera angka di atas, yakni 2,45 per 9,8 yang menghasilkan 0,5 yang dikalikan dengan 2.
Di sini ada T sama dengan Pi S karena tidak ada angkanya dikarenakan 2 dikali 0,5. Kalau 1 itu berarti tulisnya otomatis Pi ya Mbak ya, PS. Oke, silahkan boleh kembali. Oke, terima kasih Mbak. Jawabannya betul ya? Yang lainnya betul nggak jawabannya teman-teman? Betul. Luar biasa ya, sudah pada paham ya materinya ya? Ya. Oke, jawabannya di sini adalah PS ya, periodenya. Kemudian ini sudah ada 2 contoh soal, semoga ini teman-teman bisa mewakili ya. Semoga bisa paham mengenai contoh-contoh soal dalam osilasi harmonik sederhana ya. Kemudian untuk selanjutnya, ini jawabannya sudah sama. Kemudian untuk minggu depan, karena tadi kita ada osilasi ada 3 ya, ada osilasi harmonik sederhana, yang kedua osilasi teredam, yang ketiga osilasi gandeng ya. Nah, karena minggu ini kita sudah belajar mengenai osilasi harmonik sederhana, minggu depan kita akan lanjutkan mengenai osilasi teredam, di mana osilasi ini merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh hambatan udara dan gesekan internal sistem yang berosilasi dan lama-kelamaan akan berhenti, teman-teman ya. Jadi cukup pertemuan kita pada minggu ini tentang osilasi harmonik sederhana. Semoga semuanya paham ya, paham ya? Paham. Ada yang ditanyakan nggak mengenai materi ini? Belum. Berarti semuanya paham ya? Ya, oke, kita akan lanjutkan pertemuan kita pada minggu depan mengenai osilasi teredam. Oke, mungkin cukup saja pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Semoga semuanya paham dan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita akhiri dulu pertemuan kita pada siang hari ini ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita langsung akhiri saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.